Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والmuslimat a'azzakumullah. Kita lanjutkan di malam ini pembahasan kita membahas kitab Al-Manzumah Al-Mimiyah fil wasaya wal adab al ilmiyah li fadilati Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Sekaligus kita membaca syarah dari kitab ini, yaitu syarah dari fadilatu Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala wa ra'ahu. Di malam ini kita masuk di pertemuan ke-33 dalam bahas kitab ini, tepatnya di halaman ke-61 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi. Kata Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami di dalam matan kitab Manzumah Mimiyah ini di bait syair ke-53, kata beliau di sini, wa alimun min ulit taqwa ashaddu alal syaitani min alfi abbadin bijam'ihim. Kata beliau rahimahullah, Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah, wa alimun, dan seorang alim, alim orang yang berilmu, isim fa'il dari ilmun, alim. Seorang yang alim, yang berilmu, maksudnya faham tentang ilmu agama, min ulit taqwa, dari kalangan orang yang bertakwa, maksudnya mengamalkan ilmunya. Ini maksud dari kalimat ulit taqwa. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya, asyaddu ala syaitan, itu lebih berat bagi syaitan. Lebih berat dari apa? Min alfi abbadin bijam'ihim, daripada alfi abbad, 1000 ahli ibadah, bijam'ihim, secara keseluruhan mereka, seluruhnya. Jadi syaitan akan merasa lebih berat melawan satu orang alim yang mengamalkan ilmunya dibandingkan dia melawan 1000 ahli ibadah. Berarti satu orang alim itu perbandingannya 1000 ahli ibadah. Dan telah berlalu kepada kita beberapa penjelasan terkait dengan seorang yang alim yang mengamalkan ilmunya, itu efeknya lebih luar biasa dibandingkan ahli ibadah yang memang efeknya ada, tapi itu hanya menguntungkan dirinya pribadi atau hanya beberapa orang yang ada di sekitarnya. Beda halnya dengan orang yang betul-betul berilmu. Tapi alim di sini bukan sekedar alim, tapi alim min ulit taqwa, ya'malu bi'ilmihi. Dia harus dari kalangan orang yang bertakwa. Karena banyak orang alim tapi tidak bertakwa, masih bergampangan terhadap sesuatu yang Allah haramkan, bermudah-mudahan terhadap perkara-perkara yang itu adalah dosa besar. Jadi mesti yang beramal, yang mengerti
tentang ilmu yang dia ketahui, dia mengamalkan ilmunya. Ini sangat berat bagi syaitan. Satu orang lebih berat dibandingkan 1000 ahli ibadah. 1000 itu bukan jumlah yang sedikit jemaah, jumlah yang sangat banyak. Tapi dengan seorang alim, syaitan merasa berat, karena jika seorang alim mengamalkan ilmunya, menyebarkan ilmunya kepada orang banyak, maka orang banyak itu akan ikut dengan ilmu tersebut, dan syaitan akan semakin lemah. Berarti apa? Bait syair ke-53 ini masih berbicara tentang keutamaan orang yang berilmu. Kita baca penjelasan Syekh Abdul Razak supaya lebih jelas. Kata beliau, qauluhu abbad. Adapun ucapan beliau abbad, yakni sighah mubalaghah min abid. Ini adalah bentuk sighah mubalaghah, bentuk konteks yang berlebihan dari kata abid. Abid artinya seorang yang beribadah. Kalau dikatakan abad, itu artinya orang yang betul-betul rajin untuk ibadah. Abad, yakni law ijtama'a alfu abid fa'alim wahidun taqiyyun lillahi subhanahu wa ta'ala asyaddu 'ala syaitani min haula. Maksudnya, kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahumallahu ta'ala wa ra'ahuma, maksudnya andai kata 1000 ahli ibadah, taruhlah mereka berkumpul, fa'alimun wahid, maka seorang yang alim satu saja, namun dia taqi, bertakwa. Bertakwa maksudnya mengamalkan ilmunya, bertakwa kepada Allah, itu akan lebih berat dirasakan syaitan dibandingkan mereka-mereka ini. Nanti akan datang kepada kita sesuatu yang terkait dengan ini. Ketika 1000 orang biasa mati, syaitan ya sikapnya dibandingkan dengan ketika mati seorang alim, itu sikapnya berbeda. Orang biasa 1000 orang mati tidak apa-apa ya, tapi kalau satu orang alim meninggal dunia, ini syaitan lebih berbahagia ya, syaitan lebih berbahagia. Lianna haula'i nafa'ahum qasirun alaihim, karena sesungguhnya mereka-mereka ini yaitu orang-orang yang 1000 ahli ibadah tadi, sesungguhnya mereka 1000 ahli ibadah tadi manfaatnya qasirun alaihim, hanya terbatas untuk mereka saja. Ahli ibadah, tukang sholat, tukang puasa, tukang sedekah, yaitu manfaatnya untuk diri mereka saja. Atau taruhlah sedekah, iya manfaatnya hanya untuk dia dan orang yang dia kasih sedekah, orang lain nggak dapat. Kalau ada pembagian uang di masjid ini, yang dapat cuma penduduk masjid ini, orang lain tidak dapat. Tapi kalau ilmu itu akan terus menyebar jamaah. Kita sebarkan ke satu orang, orang itu beramal untuk dirinya dan dia mengamalkan, mengajarkan ilmunya kepada orang lain itu mengajarkan lain, orang lain itu mengajarkan lagi, ini akan terus menyebar. Oh kan harta juga begitu. Kita dikasih uang sama orang, kemudian uang itu kita kasih lagi ke orang, iya, tapi habis. Itu tidak akan bertahan, paling 2 orang habis uangnya. Dikasih 100.000, kita kasih anak istri kita 50.000. Kemudian anak istri kita kasih lagi ke orang, tinggal 25.000, kasih lagi ke orang, habis uangnya. Tapi ilmu itu tidak. Makanya Syekh mengatakan di sini, mereka ahli ibadah itu manfaatnya ada, tapi hanya terbatas untuk mereka, atau minimal kepada orang-orang yang ada di sekitarnya saja. Amal alim naf'uhu yamdi ila dunya wa yusri finnas. Adapun seorang alim, naf'uhu,
manfaatnya yamdi ila dunia, itu akan terus berlanjut ke seluruh dunia. Manfaatnya berlanjut ke seluruh dunia. Wa yusri fin nas, dan terus berjalan di tengah manusia, terus dibutuhkan oleh manusia. Wa hadzal ma'na yurwa fihi haditsun akhrajahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma marfu'an, faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Kata beliau Syekh Abdul Razak hafizahullah menyebutkan di sini, inilah makna hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Ibnu Majah. Kata beliau dari hadis Abdullah bin Abbas secara marfu. Ya. Kalau dikatakan marfu berarti hadis itu disandarkan kepada Nabi. Maka Rasulullah bersabda, apa kata Nabi? Faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Satu ahli fikih, faqihun maksudnya satu orang yang paham agama, satu orang alim, asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid, itu lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Kumpul 1000 orang di masjid ini jemaah, ya, 1000 orang kumpul di masjid ini, itu ringan dikalahkan syaitan kalau semuanya orang biasa. Tapi satu orang alim, walaupun satu, sulit untuk dikalahkan. Wa huwa dha'ifun jiddan kama fi dha'ifut targhib lil Albani rahimahullah. Namun hadis ini hadis yang dha'ifun jiddan dari segi sanadnya, dari segi kekuatan hadisnya. Ini hadis yang lemah, bahkan lemah sekali, sebagaimana yang disebutkan di dalam Dha'ifut Targhib karya Syekh Albani rahimahullah. Tapi dari segi makna memang benar, walaupun dari segi periwayatan hadis ini lemah, tapi maknanya memang benar, karena memang berefek sekali ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ketika seorang alim datang ke sebuah tempat, ya, maka syaitan akan betul-betul berefek di tempat tersebut, ya, akan merasakan beratnya menggoda orang-orang saat ada seorang alim yang ada di sana. Ini maknanya benar. Wa jaa'a 'inda ad-Darqutni min hadits Abi Hurairah marfu'an, demikian pula telah datang dari Imam Ad-Darqutni dari hadis Abu Hurairah secara marfu', Rasulullah bersabda, ma ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin la faqihun asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abid wa likulli syai'in 'imadun wa 'imadu hadzal din al fiqhu. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ma ubidallahu bi syai'in, tidaklah Allah Subhanahu wa taala disembah. Ma'ubida, ma di situ manafi, artinya tidak. Tidaklah Allah disembah bisyai'in afdal, dengan sesuatu yang lebih utama, min fiqhi fi dinin, dibandingkan dengan ilmu agama. Wala faqihun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Sungguh kata Nabi, keberadaan seorang yang faqih, yang faham tentang ilmu agama, itu lebih berat bagi syaitan dibandingkan 1000 ahli ibadah. Walikulli syai'in imad, dan setiap segala sesuatu itu punya tiang. Segala sesuatu itu punya tiang. Wa imadu hadzal din al-fiqhu, dan tiangnya agama ini yaitu al-fiqhu, pemahaman tentang urusan agama. Ini tiangnya agama. Berarti ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kalau disebutkan as-salatu amududdin, salat itu tiangnya agama, bagaimana caranya orang mau salat kalau tidak ada keberadaan seorang alim yang mengajarkan tentang kaifiyat salat, tata cara salat, tentang sifatus salat, ya, menjelaskan tentang rukun salat, syarat salat, sunnah salat, wajib salat. Ini dibutuhkan seorang alim sehingga tiang agama salat itu bisa tegak.
Kalau tidak ada orang alim, maka tidak bisa. Oleh karena itu Nabi mengatakan wa imadu hadzal din al-fiqhu. Dan tiangnya agama ini adalah pemahaman. Pemahaman tentang ilmu agama, belajar ilmu agama. Tidak ada sesuatu yang mengalahkan ini. Qala Abu Hurairah berkata, Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi, sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Hurairah? Kata beliau, li an ajlasa sa'atan fa afqahu ahabbu ilayya min an uhyi lailatan illa al-ghada. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, li an ajlasa. Sungguh kata beliau, li an ajlisa. Kata beliau sungguh, ya, aku duduk sa'atan fa afqah. Sungguh aku duduk sesaat saja, kemudian aku belajar agama, fa'afqah, lalu aku menjadi faqih, menjadi pintar, walaupun sebentar. Ahabbu ilayya, itu lebih aku senangi, min an uhyi lailatan ilal ghada, daripada aku begadang semalaman sampai pagi. Begadang semalaman sampai pagi nggak dapat apa-apa, ya, kalau tidak diisi dengan manfaat. Tapi aku lebih cinta duduk sebentar saja, kemudian aku belajar dan aku memahami ilmu, dibandingkan aku begadang satu malaman tidak ada manfaatnya. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Ini ucapan Abu Hurairah. Wal hadithu hukmun alaihi al-Albani, hakama alaihi al-Albani fi ad-dha'ifah bil wad'i. Namun hadis ini hakama al-Albani alaihi, dihukumi oleh Syekh Albani rahimahullah di dalam kitab Ad-Dha'ifah bil Wad'i sebagai hadis yang maudhu', hadis yang lemah juga. Namun maknanya benar. Maknanya benar. Wa akhrajal Balhaqi fi Syu'abil Iman, dan juga telah dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kata beliau, asy-syatrul awwal minhu min hadits Ibnu Umar. Adapun kalimat yang pertama itu adalah hadis Ibnu Umar. Wa qala wal mahfuz fi hadzal lafzi min qauli Az-Zuhri, dan beliau berkata yang benarnya itu adalah ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah, yaitu tadi ma'ubidallahu bi syai'in afdal min fiqhin fi dinin, dan seterusnya. Yang benarnya itu adalah ucapan Imam Az-Zuhri rahimahullah. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita berpindah kepada bait syair ke-45. Kata beliau, wa mautu qaumin kathiru al-addi aysaru min habrin yamutu musabun wasi'ul alam. Kata beliau, wa mautu qaumin kathiru al-addi. Wa mautu qaumin, matinya banyak orang. Qaum artinya kumpulan banyak orang. Kata beliau, dan matinya banyak orang, kathirul addi, yang banyak jumlahnya, aisar, itu lebih mudah, min habrin yamutu musabun wasi'ul alam, daripada matinya habrin, satu ulama. Min habrin artinya satu ulama. Habrin dari kata habrun. Habrun itu artinya tinta, maksudnya tinta ilmu. Ilmu itu dikaitkan dengan tinta, ya, sebagaimana Abdullah bin Abbas dijuluki oleh Imam As-Suyuti rahimahullah dengan sebutan Al-Habru. Al-Habru itu artinya tinta, yang dia mencatat ilmunya dengan tinta penanya. Sungguh kata beliau, matinya banyak orang dengan jumlah yang banyak itu lebih mudah, lebih ringan, lebih gampang, lebih enak menurut syaitan dibandingkan matinya satu ulama. Yamutu musabun wasi'ul alam. Maka ketika seorang alim itu meninggal dunia, yamutu, kemudian dia mati, musab, tertimpalah wasi'ul alam, rasa takut, apa namanya, rasa sakit, wasi'ul alam, alam itu rasa sakit, tertimpalah rasa sakit yang begitu luas. Kalau yang meninggal orang banyak itu lebih mudah, nggak ada rasanya menurut syaitan, biasa aja. 1000 orang pun mati, biasa aja. Tapi kalau satu ulama meninggal dunia,
ini kegembiraan yang luar biasa bagi syaitan. Ya, sesuatu yang sangat biasa, sangat luar biasa. Kalau satu orang alim meninggal dunia, dia akan bersukaria, senang dengan itu. Ay 'indama yamutul habr wa huwal alim. Kata Syekh Abdul Razak di sini, yaitu maksudnya andai kata ya kalian melihat ada seorang habr, seorang alim yang meninggal dunia, yakunu mautuhu a'dham min mauti aqwam. Satu mati itu lebih besar dibandingkan banyak orang yang meninggal dunia tapi bukan orang alim. Walihada yamutu aqwamun wa a'dadun katsiratun minal bashar. Oleh karena itu kata beliau, ya, yamutu aqwam. Andai katalah misalnya sekelompok orang banyak meninggal dunia dengan jumlah yang banyak minal bashar, dari kalangan manusia, wa ma yash'uru bihimun nas katsiran, tapi tidak terasa banyak di tengah manusia. Ya, ma yash'uru bihimun nas katsiran, tidak terasa, ma yash'uru, tidak terasa di tengah manusia. Ya, banyak orang mati tapi semuanya orang-orang biasa yang bukan dari kalangan ahli ilmu. Itu rasanya biasa. Wa yamutul alim fatash'uru bihi dunya kulluha. Tapi kalau seorang alim mati, fatash'uru bihi dunya kulluha, maka semua dunia ini merasakan. Semua dunia ini merasakan. Telah berlalu kepada kita kan bagaimana Syekh Abdul Razak telah menjelaskan tentang hadis Nabi SAW, sampai ikan-ikan hatta al-hut, ya, fi jawfil ma, sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Demikian pula an-namlah fi qa'riha, semut-semut yang ada di lubang-lubang mereka, semuanya memohonkan ampun untuk orang yang belajar ilmu agama. Ternyata rahasianya apa? Seorang alim itu menyebarkan ilmu sehingga masyarakat semuanya berilmu dan mereka tidak melakukan kejahatan, sehingga ikan-ikan di lautan itu ya semuanya rusak dan sirna. Itu karena pencerahan dari seorang alim. Demikian pula semut-semut yang ada di lubang, semuanya tidak terzolimi karena adanya seorang alim. Kalau misalnya alim ini meninggal dunia, semua dunia akan merasakan kesedihan. Ini maksudnya. Wa yata'allamu ahlul iman wa ahlul islam wa ahlul fadli li mautihi. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang mereka konsisten di atas Islam, orang-orang yang punya keutamaan, yata'allam, mereka semua akan sedih dan merasakan sakit limautihi, karena kematian seorang alim tadi. Jadi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ini dirasakan ya oleh seluruh makhluk. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kematian para ulama itu sebenarnya sesuatu yang apa namanya, para ulama lain menyebutkan sebagai kiamat. Ya, karena kalau ilmu sudah diangkat berarti kiamat. Walaupun ini bukan kiamat kubra, tapi itu adalah bentuk bahwasanya ilmu itu Allah cabut. Ya, ilmu Allah cabut dengan mewafatkan para ulama. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kata beliau, musabun wasi'ul alam, yaitu musibah yang menimpa kesakitan yang begitu luas. Ai mautul alim musabun alamuhu wasi'. Kematian seorang yang berilmu itu rasa sakitnya sangat luas. Kalau orang tua kita meninggal jemaah, kita sedih, tapi kesedihannya hanya untuk kita saja, untuk saudara-saudara kita, untuk karib kerabat kita, itu doang yang sedih. Tapi kalau seorang alim yang meninggal, apalagi alim ini betul-betul berilmu dan banyak menyebarkan ilmu, tokoh masyarakat dia, bahkan bukan tokoh masyarakat saja, tapi tokoh dunia, rujukan seluruh penuntut ilmu, maka semua akan merasakan kesedihan. Musabun alamuhu wasi', kata beliau, rasa sakitnya itu luas. Bainama mautu ghairil alim musabuhu laisa wasi'a. Kalau yang meninggal itu bukanlah seorang alim yang besar, maka musibahnya sakit tapi tidak luas. Wa innama fi muhiti auladihi wa qurabatihi wa ma'arifihi wa man lahum bihi silatun khassah.
Kalau yang meninggal orang biasa, maka sakitnya itu hanya menimpa auladihi. Muhitun itu artinya hanya meliputi. Kalau yang meninggal orang biasa, innama, maka rasa sakitnya itu fi muhiti auladihi, hanya meliputi anak-anaknya saja. Sedih anak-anaknya. Wa qurabatihi, atau kerabat-kerabatnya sedih. Wa ma'arifihi, atau orang yang kenal dengan dia sedih. Wa man lahum bihi silatun khassah, atau orang yang punya hubungan khusus. Dia guru saya sedih misalnya. Ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, atau dia teman bisnis saya, dia teman kelas saya merasakan sedih. Tapi itu hanya sekedar itu, terbatas, khassah. Kama qala syair, yang ucapan indah dari seorang penyair. Kata penyair, yamutu qaumun wa la ya'sa lahum ahadun wa wahidun mautuhu hammun li aqwami. Kata seorang penyair, yamutu qaumun, ya, sekelompok orang banyak meninggal, wa la ya'sa lahum ahad, tidak merasakan sedih bagi mereka seorang pun. Ada orang banyak meninggal, kita enggak sedih. Karena bukan keluarga kita, bukan karib kerabat kita, bukan anak kita, bukan orang tua kita, enggak ada hubungan khusus kita dengan mereka. Kecuali mereka adalah seorang muslim. Yang kata Nabi, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal huma. Perumpamaan seorang muslim dalam cinta mencintai, mengasihi, lemah lembut, kasih sayang, kamathalil jasad. Muslim yang satu dengan yang lain seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu anggota tubuh merasakan sakit, tada'alahu sairul jasadi bis-sahari wal huma, maka anggota tubuh yang lain merasakan sakit juga. Ya, tubuh kan begitu, kepala sakit, sakit juga kakinya. Sakit tangannya, akhirnya enggak pergi kajian karena sakit semuanya. Perumpamaan seorang mukmin, kata Nabi, mukmin dengan mukmin, muslim dengan muslim seperti satu tubuh. Kalau sakit satu, maka yang lain juga ikut sakit, seperti merasakan demam dan tidak bisa tidur. Berarti apa? Hanya sekedar itu saja. Tapi kalau dia muslim tapi kita nggak kenal, ya, nggak kenal kita, tapi muslim, nggak kenal kita siapa dia, siapa, kita nggak peduli dengan itu. Ada kesedihan muslim meninggal, hanya kesedihan biasa. Kita tidak rasakan kesedihan yang mendalam dengan meninggalnya orang-orang tersebut. Yamutu qaumun wala ya'sa lahum ahad. Kata penyair ini, ada sekelompok orang banyak meninggal, wala ya'sa, tapi tidak merasakan sakit lahum ahad, tentang kepergian mereka seorang pun. Ada banyaknya orang mati, kita nggak ada rasa apa-apa. Ya. Wa wahidun mautuhu hammun li aqwami, dan ada satu orang alim, mautuhu hammun, yang matinya itu hammun, membuat sedih, gundah gulana, membuat berkeping-keping, pecah hati manusia, li aqwami, orang banyak. Ya. Satu orang meninggal, sekampung sedih, satu dunia sedih. Tapi ada orang yang satu kampung mati, meninggal, tak ada satupun orang yang sedih. Tapi kalau alim, orang meninggal tapi dia alim, maka satu kampung bisa saja merasakan kesedihan. Tokoh masyarakat misalnya, tidak ada yang berdakwah di kampung itu kecuali dia, kemudian Allah cabut nyawanya, satu kampung merasakan sedih. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Jadi itu betul-betul sangat menunjukkan kepada kita orang yang berilmu itu betul-betul luar biasa kedudukannya. Demikian kata beliau di bait syair ke-55, kama manafi'uhu fil alam ittasa'at lisyayatin wa lisyayatini afrahun bimautihim. Kita berpindah kepada bait syair yang ke-55. Kata beliau, kama manafi'uhu fil alam ittasa'at, sebagaimana manfaat orang yang berilmu itu meluas. Manafi'uhu fil alam ittasa'at, sebagaimana manfaat orang yang berilmu itu meluas. Walisyayatini afrahun bimautihim, maka bagi syaitan itu adalah kebahagiaan tatkala mereka meninggal. Jadi syaitan senang sekali itu kalau meninggal seorang alim, sangat senang.
Makanya ma'asyiral muslimin azakumullah, ajakan-ajakan untuk berputus asa, bunuh diri, ini sangat disenangi oleh syaitan. Apalagi orang yang dia ajak bunuh diri itu orang yang paham agama. Ya. Nah, ini banyak menimpa sebagian orang. Kama manafi'uhu fil alam ittasa'at. Kata beliau, ya, sebagaimana manfaat orang yang berilmu itu sangat luas, yaitu maksudnya ai annal masabiba fihi wasi'. Musibah di dalamnya sangat luas, ya. Li'anna manafi'ahu ittasa'at fil alam, karena manfaatnya luas. Jadi kalau orang berilmu itu meninggal, tentu musibahnya luas karena manfaatnya luas. Wa hadza kat'lil lima qablah. Ini adalah alasan untuk bait syair sebelumnya. Wali syayatin afrahun bimautihi. Adapun bagi syaitan, maka ini afrah, betul-betul kabar yang menggembirakan tentang kematian mereka. Syayatin al-insi wal jin, setan-setan dari kalangan manusia dan jin. Karena memang syaitan itu ada dua jenis, minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan jin, makhluk gaib, ada dari kalangan manusia. Ada syaitan dari kalangan makhluk gaib, kalangan jin. Nah, ini syaitan-syaitan yang tidak terlihat oleh manusia, kecuali orang-orang yang berpenyakit, baru mereka melihat syaitan dari kalangan jin, ya. Atau dalam keadaan imannya sangat lemah, atau memang dalam keadaan syaitan saat itu menampakkan wujudnya untuk menakut-nakuti orang yang beriman. Sebagaimana sebagian sahabat ada yang melihat syaitan, seperti Abu Hurairah melihat syaitan. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain yang pernah melihat syaitan, ya. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Pada asalnya syaitan tidak dilihat, kecuali bagi orang-orang yang lemah imannya atau orang yang berpenyakit, butuh untuk diruqyah. Kemudian ada syaitan dari kalangan manusia, yaitu manusia yang mereka mengajak untuk mentaati syaitan, mengajak untuk tidak salat, mengajak untuk maksiat, mengajak untuk menjauhi agama Allah, membenci agama Allah. Ini syaitan dari kalangan manusia. Maka syaitan dari kalangan jin ataupun manusia, yafrahuna bimautil alim. Mereka pasti akan senang, bersukaria, bergembira dengan kematian orang yang berilmu, senang. Makanya kalau ada penuntut ilmu dapat satu masalah, kemudian dia digoda oleh syaitan untuk bunuh diri misalnya, kemudian mati, itu syaitan sangat senang, bertubi-tubi kegembiraannya. Yang pertama, dia senang karena seorang penuntut ilmu ini merasakan gundah gulana yang dahsyat, satu. Yang kedua, dia senang karena dia berhasil membuat orang yang menuntut ilmu ini mengikuti apa yang dia inginkan. Dua. Yang ketiga, dia senang dengan matinya. Artinya apa? Orang berilmu itu akan lebih bertubi-tubi godaan syaitan yang menggoda mereka dibandingkan orang biasa. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Makanya beda ajakan untuk meninggalkan sholat saat kita sudah beragama dan mengenal sunnah, itu lebih besar dibandingkan saat kita belum mengenal agama. Belum mengenal agama biasa saja, syaitan tidak terlalu peduli. Tapi saat sudah mengenal agama dan betul-betul berpegang teguh dengan sunnah, ujian itu akan lebih besar. Ujian akan lebih besar. Beda dengan yang lain. Dulu waktu kita belum mengenal agama dan berpegang teguh dengan sunnah, sesuatu yang kita lihat bertebaran di tengah-tengah masyarakat biasa saja, ya. Perbuatan riba enggak terlalu menggiurkan, ya. Melihat wanita biasa saja. Kok saat sudah mengenal dakwah ini rasanya luar biasa. Melihat wanita langsung terfitnah, melihat perbuatan ini langsung mau ikut, enggak peduli halal haram, godaannya kok lebih besar. Memang seperti itu, ma'asyiral muslimin azakumullah. Karena memang syaitan akan lebih besar ujiannya untuk itu. Dan yang paling pertama yang mereka goda di tengah manusia itu untuk membuat mereka malas untuk belajar ilmu agama. Dengan malasnya orang belajar agama, akhirnya malas sholat, malas untuk ini dan itu, malas untuk kebaikan dan semuanya. Ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi demikian, yafrahuna bimautil alim. Mereka akan senang dengan kematian alim. Kama jaa an Abi Ja'far Muhammad bin Ali annahu qala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali bahwa beliau berkata, wallahi
la mautu alim ahabbu ila iblis min mauti sab'ina abidan, rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Kata Imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali, beliau berkata, apa kata beliau? Kata beliau, wallah, demi Allah, la mautu alim, sungguh kematian seorang alim, ahabbu ila iblis, lebih dicintai oleh iblis, min mauti sab'ina abidan, daripada matinya 70 orang abidan yang ahli ibadah. Ya, 70 orang ahli ibadah mati itu biasa-biasa aja. Tapi satu orang alim mati, iblis lebih senang dan lebih suka dengan itu. Ini ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa seorang itu harus betul-betul memiliki konsisten dalam belajar ilmu agama. Dan ingat, di balik kesusahan menuntut ilmu agama dan menyebarkan ilmu agama itu, ada musuh Allah yang akan senang jika kita putus asa. Ya, kita harus yakin itu. Ya, tanamkan dalam jiwa kita, ini kalau saya nggak pergi taklim malam ini, setan akan senang dan dia akan bersukaria dengan itu. Ya, memang seperti itu. Karena kalau kita tidak belajar agama, maka kita akan lemah iman. Ketika kita lemah iman, akan mudah sekali untuk digoda meninggalkan kewajiban. Digoda meninggal sholat. Enggak digoda dulu untuk ninggalin sholat, mengakhir-akhirkan sholat, melalai-lalaikan sholat. Ya, jadi tekniknya itu enggak langsung diajak untuk ninggalin sholat. Tidak ada yang mau orang. Faham orang ninggalin sholat itu, ya, dosa dari dosa-dosa besar. Tetapi digoda untuk dikasih kecintaan kepada dunia, disibukkan dengan dunia, mulai lalai sholatnya, mulai luput, yang sunnah-sunnah dia lakukan akhirnya hilang, kemudian hanya menjalankan yang wajib-wajib, yang wajib-wajib pun akhirnya mulai lalai, sedikit, lemah iman, akhirnya ninggalkan sholat, ya, tidak semangat untuk melakukan kebaikan. Seperti itu tekniknya syaitan, sampai akhirnya tatkala seorang itu telah lemah sekali dari imannya, ya, tidak punya pemahaman ilmu agama sama sekali, bisa saja orang itu keluar dari Islam, mulai dititipkan syubhat, ya, oleh syaitan untuk menjauhi agama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Kemudian kata beliau di bait syair ke-56, qala an-nazim rahimahullah mustadrikan, berkata Imam Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, kata beliau qala an-nazim, berkata nazim mustadrikan. Mustadrikan maksudnya mengoreksi ucapan di atas, maksudnya masih lanjutan dari kata-kata di atas. Di bait syair ke-56 kata beliau, tallahi law alimu syai'an lama farihu lianna dzalika min a'lami hadfihim. Kata beliau, tallah, demi Allah, tallah, demi Allah, law alimu syai'an lama farihu, andai mereka tahu, andai kata mereka tahu, kata beliau, lama farihu, tentu mereka tidak akan gembira. Li'anna dzalika min a'lami hadfihim, karena matinya para ulama adalah tanda kematian seluruh mereka. Kalau andai kata kita tahu jamaah, kita enggak akan senang dengan matinya ulama, karena andai kata kita tahu kematian mereka itu adalah kematian untuk seluruh mereka. Satu meninggal, seakan-akan ilmu agama itu akan sirna sedikit demi sedikit. Memang ilmu agama itu akan Allah angkat di hari kiamat, tidak akan tegak ilmu agama, yang ada adalah kebodohan. Oleh kata Rasulullah bersabda, inna min asrati sa'ah ayyurfa'al ilm wa yathbut al jahl. Sesungguhnya di antara tanda dari ciri-ciri hari kiamat kubra itu tegak, ayyurfa'al ilm, Allah akan mengangkat ilmu. Allah akan mengangkat ilmu, dihilangkan ilmu maksudnya. Bagaimana dihilangkan ilmu? Biqabdil ulama, dengan dicabutnya nyawa para ulama, meninggalnya para ulama, ya. Wa yathbut al jahl, yang ada pada saat itu adalah kebodohan, ketidaktahuan tentang ilmu agama. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, tallah yaksimu billah, beliau bersumpah dengan nama Allah, ya, beliau bersumpah dengan nama Allah. Law alimu syai'an,
andai kata kalian tahu walaupun sedikit, yakni law yasiran aw qalilan 'anil ilmi wa fadlihi wa makanatihi wa hamalatihi, andai kata kalian tahu walaupun sedikit saja, walaupun secuil saja tentang keutamaan ilmu, tentang kedudukan ilmu, tentang orang-orang yang mengemban ilmu. Coba andai kata kalian tahu sedikit saja, lama farihu, kalian tidak akan merasakan kegembiraan. Ada ulama meninggal, sebagian orang berversi-versi jamaah. Ada yang biasa saja, ya, ulama meninggal, saya tidak kenal. Padahal ulama besar yang meninggal, saya tidak kenal. Ada lagi ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, orang yang merasakan kesedihan yang dahsyat dengan kematian itu. Karena dia tahu bahwa ilmu agama itu akan Allah cabut dengan matinya ulama, matinya para ulama. Maka andai kata kalian tahu, kata Syekh, kalian tidak akan senang. Ada lagi golongan ketiga, senang ketika mati ulama. Ada orang menyebarkan ilmu, kerja menyebarkan ilmu, dakwahnya sunnah, ya, walaupun ada sedikit kesalahannya yang menyelisihi pendapat-pendapat para ulama, tapi itu masalah khilafiyah, masalah silang pendapat ulama. Tapi karena itu dia dimusuhi, dijauhi, kemudian dia meninggal. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, kita bergembira dengan matinya itu. Padahal ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ilmu itu ada ilmu usul, ada ilmu furu'. Ada ilmu yang memang tidak ada silang pendapat, seorang harus kokoh di atas prinsip sunnah di situ, maka kita tidak silang pendapat dalam masalah itu. Tapi dalam masalah hanya karena masalah kunut subuh, ini ada ustadz, dia kokoh dengan sunnah, tapi dia kunut subuh. Atau ada ustadz, dia kokoh dengan sunnah, tapi dia masih maulidan misalnya. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dia pendakwah, dai. Masalah yang menjadi ranah silang pendapat ulama, ya, hatta sampai hari ini. Kemudian kita bersenang, bersukaria dengan itu. Na'udzubillah. Betapa banyak orang-orang yang mengenal ilmu agama, yang mengenal prinsip-prinsip agama disebabkan jasa mereka. Kemudian kita senang dengan itu, ya. Ini harusnya syaitan yang senang dengan itu, ya. Harusnya syaitan yang senang dengan itu. Bahkan ada orang-orang yang menaruh kebencian kepada seorang ulama, lebih benci dibandingkan dengan orang yang tak kenal agama, hanya karena masalah silang pendapat dalam masalah furu'iyah, masalah silang pendapat ulama. Meninggal ulama itu bersukaria dia. Ini ulama yang memfatwakan kunut subuh itu boleh, akhirnya dia meninggal, ya, bersukaria dengan itu. Padahal hanya masalah silang pendapat ulama, ya, masalah silang pendapat ulama yang seperti ini. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, andai kata kalian tahu sedikit saja tentang keutamaan ilmu, kata Syekh, kalian gak akan bahagia bimauti ahlil ilmi, dengan kematian ahli ilmu. Zaman dulu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, terjadi pertikaian-pertikaian di tengah-tengah ulama, itu biasa, ya. Imam Ibnu Hazm, ya, Ibnu Hazmin itu ulama yang beliau dikenal, ya, di dalam kitab Al-Muhalla, kitab beliau membolehkan musik selama tidak ada unsur-unsur maksiatnya. Imam Ibnu Hazm, silakan dari pendapat-pendapat ulama, jumhur mayoritas ulama, Imam Abu Hanifah, demikian pula Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka mengharamkan musik, sepakat, ya, 4 imam mazhab. Tetapi Imam Ibnu Hazm ini menghalalkan selama, ya, nyanyian-nyanyian itu tidak mengarah kepada maksiat, tidak mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat. Kata beliau, kembali kepada ilatnya, sebabnya. Kalau sebabnya hilang, maka boleh, kata dia. Namun dari masalah ini beliau menyelisihi 4 pendapat ulama, walaupun dia alim. Tapi apakah ketika meninggal dunia Imam Ibnu Hazm kemudian orang senang? Oh, telah mati orang yang selama ini menghalalkan musik. Kemudian kita melupakan jasa-jasa dakwah dari apa yang telah beliau sebarkan. Ini kan tidak seperti itu jamaah. Kita sedih dengan itu. Andai kata pun memang beliau menghalalkan musik, walaupun 4 ulama mazhab mengharamkan musik secara mayoritas, secara ijma' ulama, namun dengan kesalahannya itu apakah kita berbahagia dan menganggap bahwa tidak punya kebaikan sama sekali? Ini kan tidak seperti itu jamaah. Jadi andai kata kalian tahu
bagaimana mereka bersusah payah mendakwahkan ilmu, menyebarkan ilmu, kalian gak akan bahagia dengan itu. Ya minimal kita diamlah. Apalagi kita adalah orang yang tidak paham tentang ilmu agama, baru belajar agama, diam kita. Ada ulama yang meninggal dunia, namun dia terjatuh dalam beberapa kesalahan misalnya, yang menyelisihi pendapat-pendapat mayoritas ulama. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dalam masalah yang seperti ini, apakah pantas untuk kita ikut campur dalam masalah yang seperti ini, bersukaria dengan kematiannya sebagaimana orang-orang kafir senang dengan kematian ulama-ulama muslim? Tidak, ya. Maka cukup kita diam pada sesuatu yang memang bukan kadar kita untuk mengkritisi, ya. Apalagi kita orang yang baru belajar ilmu agama. Lakin bala'uhum wa musibatuhum min jihatil jahli alladhi huwa asasu kulli syarrin wa bala'. Akan tetapi kata beliau, bencana mereka dan musibah mereka yaitu dari segi kebodohan, yang itu merupakan asas segala keburukan dan bala. Jadi akan kembali orang-orang kepada keburukan dan bala. Meninggalnya ulama itu akan membuat orang kembali kepada maksiat. Dan kalau suatu negeri itu sudah membiasakan maksiat, maka akan Allah turunkan azab. Ma nazala bala'un illa bidzambin. Tidaklah turun azab kecuali apa? Sudah dihalalkan dosa di situ. Wa ma rufi'a illa bitaubatin. Tidaklah Allah angkat musibah kecuali apa? Harus ada taubat. Harus ada taubat. Lianna dzalika min 'alami hadfihim. Yaitu kata beliau, idza khallatil ardu minal ilmi wa nurihi wa nuril ulama qamat sa'ah. Yaitu maksudnya apabila bumi ini telah kosong dari ilmu, meninggal ulama semuanya, bumi ini kosong dari ilmu dan kosong dari cahaya ilmunya para ulama, qamat sa'ah. Disitulah qamatis sa'ah, akan tegak hari kiamat. Dan memang hari kiamat itu tegak. Allah angkat ilmu, Allah wafatkan para ulama, sehingga saat itu orang-orang tidak ada yang mengenal ilmu agama. Barulah tegak hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ini dapat kita bahas di pertemuan kali ini. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita lanjutkan bait syair ke-57 dan seterusnya. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.